Hmm, badan kok rasanya gak enak ya, kayak mau demam gitu. Kenapa Yan? Gak tau nih, kepala pusing banget, badan panas, kayaknya demam deh. Demam? Karena apa? Tau lah, kayak kemarin hujan-hujanan gitu atau apa gitu. Udah cek suhu tubuh belum? Belum, kagak punya termometer soalnya. Oh nggak punya termometer? Heeh. Udah minum obat ya? Belum nih sih, kan biasanya kan tinggal tidur doang selesai. Ya tapi nggak bisa dianggap sepele kayak gitu nggak sih Yan? Soalnya kan nggak semua demam penyebabnya sama ya. Iya sih, masalah sih. Sering banget ya kita demam tapi kita langsung anggap enteng. Padahal demam itu bukan penyakit, tapi tanda dari kondisi lain dalam tubuh. Demam itu bisa karena infeksi, non-infeksi, atau bahkan hal yang lebih serius. Namun sayangnya, banyak dari kita yang kurang mengerti bagaimana mengenali dan menangani demam sejak dini. Nah, dari situ kita bikin project Exploring Fever. Tujuannya sederhana, agar kita lebih paham, aware, dan siap jika tubuh kita ngasih sinyal lewat demam. Dari edukasi langsung, door to door, booklet, sampai edukasi ringan dengan warga Unpad, kami berharap edukasi ini dapat tersampaikan karena demam relate dengan kehidupan sehari-hari. Kita hidup di Indonesia yang negaranya tropis. Cuacanya hangat, tanamannya pun juga subur. Tetapi bukan tanamannya aja yang subur, mikroorganismenya pun juga. Itu kenapa banyak penyakit tropis berkembang di sini, seperti common cold, malaria, dengue, dan tifoid. Data dari WHO menunjukkan bahwa common cold atau flu ringan terjadi miliaran kali setiap tahunnya secara global. Sedangkan malaria menyerang lebih dari 200 juta orang setiap tahun dan tipes mencapai sekitar 11 hingga 20 juta kasus setiap tahun. Sedangkan di Indonesia sendiri, ketiga penyakit ini termasuk yang paling sering jadi alasan masyarakat untuk datang ke puskesmas. Dan menariknya, ketiganya punya satu gejala utama yang sama, yaitu demam. Tapi meskipun gejalanya mirip, cara mendiagnosisnya bisa berbeda. Kadang butuh waktu lama untuk tahu pasti penyebabnya. Itu kenapa penting banget untuk memahami bahwa demam itu bukan hal sepele. Ia bisa jadi sinyal awal atau tanda bahwa tubuh sedang melawan sesuatu yang bisa jadi serius. Maka dari situlah ide kami muncul, yang dimulai dari langkah paling sederhana berupa edukasi mengenai demam. Karena saat kita tahu lebih cepat, kita bisa bertindak lebih tepat. Tujuannya jelas, kita pengen bantu mahasiswa dan sivitas kampus supaya nggak remehkan demam, tahu cara ukur suhu yang benar, dan paham kapan harus mulai waspada. Caranya? Simple, kita adain edukasi 2 hari. Hari pertama, forum interaktif bareng mahasiswa. Hari kedua, tim kami keliling door to door ke sekitar kampus. Semua kami kasih buklet. Kita ngobrol sebentar dan kita cek seberapa jauh mereka paham soal demam sebelum dan sesudah kami edukasi. Dan hasilnya lumayan menarik. Untuk background responden, persentase fakultas, 15 dari 18 fakultas dan sivitas akademik ikut serta berpartisipasi dalam pengisian survei. Pada pengisian survei, umur responden yang paling banyak berada di umur 20 dan juga 21 tahun, dengan sisanya bervariasi mulai dari umur 18 hingga 56 tahun. Jenis kelamin yang mengisi survei paling banyak adalah perempuan dengan jumlah 68 orang, sedangkan laki-laki 33 orang. Hasil survei menunjukkan bahawa sebelum diberikan sesi edukasi, tingkat pengetahuan sivitas akademik Unpad mengenai demam masih bervariasi. Dari 101 responden, sebanyak 28,7% memiliki tingkat pengetahuan yang rendah, 31,7% sedang dan hanya 39,6% yang tergolong tinggi. Rata-rata skor survei adalah 7,71 dari total skor 11. Ini mencerminkan bahawa sebagian peserta belum memiliki pemahaman yang kuat mengenai konsep dasar demam. Setelah dilakukan sesi edukasi, terjadi peningkatan yang signifikan dalam tingkat pengetahuan peserta yang mengikuti intervensi. Dari 51 responden yang menyelesaikan BOS test, 62,7% menunjukkan tingkat pengetahuan yang tinggi, sementara persentase dengan pengetahuan rendah menurun menjadi 7,8%. Rata-rata skor meningkat menjadi 9,16.
Secara lebih spesifik, sebanyak 39 orang mengalami peningkatan skor, sebanyak 10 orang tidak mengalami perubahan skor, yang mana 6 dari 10 orang itu telah memperoleh skor yang penuh baik pada pretest maupun post-test, yang menunjukkan pengetahuan yang sudah baik sejak awal. Hanya 2 peserta yang mengalami penurunan skor, kemungkinan kerana faktor non-teknis seperti kurang konsentrasi atau kekeliruan dalam menjawab. Temuan ini semakin memperkuat bahawa intervensi edukasi yang diberikan memiliki dampak positif terhadap meningkatan pengetahuan peserta mengenai demam dalam konteks penyakit tropis. Penemuan hasil analisis survei pengetahuan dan sikap warga UNPAD terhadap penanganan demam dari 101 responden. Pengetahuan diukur dengan skor lebih daripada 8 sebagai tinggi dan kurang dari 8 sebagai rendah. Sikap atau attitude dinilai dengan skor lebih dari 24 sebagai baik dan kurang daripada 24 sebagai kurang baik. Dari 101 responden, 63 memiliki sikap baik, dengan 55 diantaranya berpengetahuan tinggi. Sebanyak 41 dari 46 responden berpengetahuan tinggi menunjukkan sikap baik, sedangkan 30 dari 35 responden memiliki sikap kurang baik dengan berpengetahuan rendah. Hanya 5 responden berpengetahuan tinggi bersikap kurang baik, dan 5 berpengetahuan rendah bersikap baik, menunjukkan hubungan kuat antara pengetahuan dan sikap. Sebanyak 56% responden berpengetahuan tinggi lebih sering mengukur suhu tubuh sebagai langkah pertama. Diikuti mengkonsumsi obat penurun demam sebanyak 29,3%. Sebaliknya, sebanyak 34,6% responden dengan kelompok berpengetahuan rendah lebih memilih obat, dengan hanya 11,5% mengukur suhu tubuh. Paracetamol menjadi obat paling populer digunakan oleh 88% kelompok berpengetahuan tinggi dan 65,4% kelompok pengetahuan rendah, di mana sebagian kelompok rendah lebih sering tidak mengkonsumsi obat. Hal tersebut menunjukkan bahwa berpengetahuan tinggi mendorong sikap dan tindakan yang lebih tepat dalam menangani demam. Kegiatan edukasi penanganan demam mendapat respon positif dari para peserta. Sebanyak 66% peserta menyatakan akan membeli termometer dan 100% akan memeriksa suhu tubuh secara berkala saat demam. Selain itu, acara dinilai sangat baik dengan 100% peserta menilai di atas poin 8, yaitu sangat baik. Seluruh peserta juga menjadi lebih paham tentang demam pada penanganannya berdasarkan form evaluasi yang mereka isi. Efektivitas acara dalam meningkatkan kesadaran akan demam dan penggunaan termometer juga tinggi. Dengan 100% peserta menilai acara sangat baik, berdasarkan respon dari peserta, kegiatan ini dapat dibilang berhasil. Kesimpulan umum dari kegiatan festival gagasan kami yaitu adalah berhasil meningkatkan pengetahuan, inisiatif atau niat, serta praktik peserta dalam menangani demam. Hal tersebut didukung oleh respon peserta yang sangat positif, yaitu efektif dalam mendorong kesadaran dan perubahan perilaku. Untuk indikator keberhasilan, kegiatan Exploring Fever berhasil memenuhi seluruh indikator keberhasilan sesuai target. Partisipasi lintas fakultas sangat baik, dengan 15 dari 18 fakultas dan sivitas akademik ikut serta dalam survei. Tingkat kepuasan peserta sangat tinggi, seluruh peserta memberikan nilai minimal 8 dari 10 untuk kepuasan acara. Semua peserta juga menyatakan tertarik melakukan pengecekan suhu dengan termometer secara berkala bila demam. Acara ini efektif meningkatkan kesadaran akan pentingnya penggunaan termometer dan pengetahuan tentang demam. Dibuktikan dengan 100% peserta memberikan nilai lebih dari sama dengan 8 pada kedua indikator tersebut. Sebanyak 70,37% peserta memberikan saran konstruktif untuk perbaikan acara di masa depan. Selain itu, seluruh peserta menyatakan menjadi lebih paham dalam menangani demam, semakin aware terhadap demam dan polanya, serta lebih paham dalam menangani kondisi demam setelah mengikuti kegiatan ini. Analisis SWOT iaitu Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats adalah seperti berikut. Untuk kesimpulan, edukasi tentang demam dan penggunaan termometer berhasil meningkatkan pengetahuan, sikap, dan kesadaran peserta dalam menangani demam secara tepat, terutama pada penyakit infeksi tropis. Tingkat kepuasan yang tinggi menunjukkan efektivitas acara ini. Untuk mempertahankan dan memperkuat hasil positif, edukasi berkelanjutan serta akses mudah ke alkes sangat diperlukan. Ada efek ke saya. Untuk kita memakai 500 berarti udah bisa dong. Yang mainin
perilaku demam, Ada macam-macam, bisa vertikal tuh ibu hamil ke anak misalkan. kualitas harian kurang lebih segini. Boleh tahu nggak kira-kira kesan dan pesan untuk acara atau edukasi kita hari ini gimana? Kalau aku sangat bermanfaat ya edukasinya. Aku memang udah tahu kayak ciri-ciri demam, cuman nggak tahu kalau misalkan demam itu ada banyak tipenya, terus juga banyak penyebabnya. Kalau dari aku cukup menambah wawasan baru, karena kan kalau dari yang secara umum demam yang aku tahu tuh kayak mungkin nggak ada, aku nggak tahu gitu tingkatannya berapa, tapi di sini kan dijelasin, terus ada bukunya juga gitu, dan itu cukup bermanfaat untuk kita bisa baca-baca lagi. Kalau dari aku sangat insightful ya, terutama jarang ada yang sosialisasi ke kami juga. Terus relate aja gitu sama anak biologi yang sering begadang, sering tipes kayak gitu. Jadi bagus banget. Oke, kalau untuk rate-nya boleh tahu nggak 0 sampai 10 kira-kira berapa nih? 10/10. Oke. 1000/10. Demam ceria.